Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request dari Bung Dedi doang, Palembang, Sumatera Selatan. Mohon maaf, ini unitnya mas. Unit ini seperti unit yang saya gunakan harian, di unit yang paling saya suka ini sebetulnya unit P355. Cuman unit ini punya kelemahan mas. Saya paling suka unit ini karena visir ini presisi, visirnya ini sinkron antara belakang ke depan, beda dengan yang 377. Kalau 377 ini terlalu naik, jadi kalau untuk bidik kurang enak, tapi kalau ini untuk bidik paling enak, visirnya paling cocok bagi saya ya. Nah, hanya bagi saya, mungkin banyak bagi kolektor P355. Sudah pasti ini unit yang paling enak untuk bidik, unit paling menyenangkan kalau bidik karena visir depan poin dan visir simetris ya. Itu aja kelebihan dari P355 ini. Cuman kekurangannya ini terlalu tipis ya mas. Saya ingatkan kembali, ini terlalu tipis. Ada sering masalah itu di slot kokang atas ini karena terlalu tipis, walaupun sini sudah saya tambahkan PVC di dalamnya agak tebal, tetap ada masalah karena kan sudah di upgrade per yang kuat. Sering terjadi lonjakan atau ini cepat atau keluar mas, slide slide kokang ini. Slide kokangnya sering bermasalah seperti punya saya ini. Akhirnya masalahnya cuman dia sering naik ya, mohon maaf, dia sering naik, ini sering naik. Akhirnya saya kasih ini, saya kunci di sini belakang ini, kelihatan enggak ya, fokus. Belakangnya saya tambahi, pokoknya dikunci biar dia itu tidak apa ya istilahnya tidak cepat atau naik. Kalau sering ditembakkan kadang karena setirnya terlalu kuat, pistonnya akhirnya terlempar naik. Di sini sudah saya kasih redaman mas. Ini sudah saya kasih redaman di atas piston, itu di atas rumah piston ya, itu lem isolasi bolak-balik. Jadi kalau membuka ini agak susah memang nanti, karena saya menghindari ini untuk mencetat ke atas karena terlalu kuat kan, ada isolasi bolak-balik. Jadi kalau membuka ini agak susah memang. Kalau punya pinset, di sobrok pinset isolasi bolak-baliknya itu yang 3M. Kalau seandainya mau masang lagi, saya sarankan kasih lagi isolasi 3M yang bolak-balik itu ya, yang ada spon-sponnya. Atau di sini ditambahkan seperti saya tadi, PVC nyambung antara ini dan ini, disambung kemudian dibaut supaya ini tidak, supaya ini fokus. Kelihatan enggak ya? Maaf karena udah malam. Supaya ini tidak mencetak mas. Ini kan tipis, relnya ini nggak gigit, akhirnya mekar ini. Harusnya kan gini ya, gini, karena lama-lama dia mekar gini, jadi loncat akhirnya. Kalau baru sih masih seret memang, masih oke. Baik, itu aja masalahnya mas. Mungkin kedepannya kalau ada masalah bisa hubungi saya, bagaimananya. Semoga saya bisa bantu. Insya Allah saya bimbing, mau dikembalikan ke saya via pos atau mau secara virtual video ya, secara video, baik lewat WA atau lewat Zoom atau lewat apalah, untuk memperbaiki ya. Seandainya ada masalah, insya Allah masih ada garansi dari toko pribadi, garansi pribadi ya, garansi servis saja mas.
selama 3 bulan insya Allah dari pembelian, mata pembelian. Garansi servis spare part usahakan sendiri, atau kalau tidak ada usaha sendiri bisa dari saya nanti. Maksimal biaya 35.000, maksimal biaya 35.000 aja, atau via video aja nanti. Kalau memang terlalu berat di ongkos dan sebagainya, bisa nanti saya pandu dari video, kita pakai video call atau WA video call atau Zoom ya. Tapi nanti kita janjian dulu. Insya Allah saya free selalu malam mas. Mohon maaf kalau saya free insya Allah selalu malam atau pada subuh. Itu aja mas Dedi yang ada di Palembang Selatan. Kalau ada masalah silakan WA saya, nanti kita bisa saling komunikasi. Nah, insya Allah akan saya pandu ya. Semua pelanggan saya selalu kalau ada masalah bisa video call dengan saya, tapi janjian dulu ya mas, karena tidak bisa langsung hari ini langsung video call enggak. Kita janjian dulu hari apa, jam berapa, nanti kita video call. Karena saya cuma punya bandwidth kalau enggak di rumah ya di kantor. Itu aja mas Dedi. Kembali ke unit ya. Unit ini kan unit plastik mas, dan ini unit yang paling tipis di antara The Cobra. Unit yang sangat-sangat butuh perlakuan khusus ya di unit ini, karena terlalu tipis. Baik, karena terlalu tipis dan di-upgrade per yang kuat, maka baiknya kita latihan pertama kali menggunakan ini, kita latihan kokang mas, lepas magazine ya. Syarat utama biar unit ini awet, lepas magazine, kita latihan kokang. Mohon diperhatikan benar, lepas magazine kita latihan kokang. Latihan kokang cukup ibu jari dan telunjuk dorong ke belakang, yang sisanya genggam seenaknya. Ini di sini latihan kokang ke belakang, karena masih baru mas, kadang nggak bisa kembali otomatis, kita bantu dorong ke depan pelan-pelan aja, karena unit ini ringkih ya. Unit yang paling ringkih di antara The Cobra unit P355, tapi unit yang paling menyenangkan bagi banyak orang karena presisi ya, poin sama visirnya bagus sekali. Udah tutup inner sama outer ini, tutup tembakan tanpa magazine, tutup tembakan. Nah, setiap kali tanpa magazine tutup yang kuat dan tembakan. Latihan kokang lagi, tutup tembakan, latihan kokang, tutup tembakan. Kalau tanpa BB atau tanpa magazine, usahakan selalu ditutup ya mas, biar ada impact redaman dari tahanan jempol kita maupun dari udara yang ada dalam piston, agar chamber plastik yang di sini ini tidak terlempar keluar karena pecah kuatnya hantaman pir. Walaupun di chamber depannya ini sudah saya tambahkan penguat, tapi tetap aja namanya plastik, kalau dihantam dengan pir yang kuat lama-lama juga pecah. Menghindari itu ya, ini kita tutup sambil kita tahan ini, terus kemudian kita tembakkan. Latihan kokang dulu mas, sampai ini ke trigger ya, tutup tembakan. Kalau sudah yakin kuat, baru masukkan, maksudnya sekali kokang langsung bisa nyantol triggernya, baru masukkan magazine. Karena kalau tiap kokang nggak berhasil triggernya ini mengunci, ini kan berhasil mengunci, setiap kali tanpa BB tutup ya. Kalau nggak berhasil mengunci setiap kali kokang, itu BB akan naik satu, naik. Kokang gini nggak kuat, menggunakan magazine ini bahaya. Kalau nggak kuat, BB naik, numpuk di sini, numpuk di rumah chamber. Begitu ke trigger kita tembakkan, maka kumpulan BB ini akan menghantam piston yang ada di chamber ini. Mohon maaf, piston akan menghantam, rumah piston akan menghantam
rumah piston, dan piston akan menghantam BB, kumpulan BB yang ada di depan chamber, sehingga chamber akan terdesak dan pecah. Biasanya kalau pecah ini lepas atau ini kedorong ke depan. Kalau ini kedorong ke depan itu pecah berarti mas. Kalau mau diserviskan ke saya selama 3 bulan insya Allah gratis, tapi kalau mau udah tak servis sendiri, masnya advance, saya pandu insya Allah dari video nanti bagaimananya. Itu aja mas. Jadi untuk perlakuan khususnya ini sangat ringkih, jadi butuh benar-benar perlakuan khusus ya. Latihan kokang kelihatannya saya mudah ngokangnya karena saya sudah terbiasa mas, karena ini beatnya kuat sekali. Tembak kokang, tembak. Kalau setiap kali kokang gini tembak nggak ada masalah, baru masukkan BB, baru masukkan magazine, baru kita pakai magazine. Itu yang pertama. Yang kedua, perawatan atau pelumasan mas, pelumasan piston. Pelumasan piston saya menggunakan sedotan gelas mineral 2 buah yang saya sambung, masukkan sekitar tinggal sisa sepertiganya nantinya. Tapi sebelumnya lepas dulu magazine seperti biasa, kokang sekali. Kalau nggak bisa masang, ini masih baru ya, masih seret, bantu dorong ke depan pelan-pelan aja, tahan trigger dari belakang sini, tahan, kelihatan ya, fokus. Nah, ganjel pakai jari aja, kemudian masukkan sedotan ini, sudah dikokang, masukkan sedotan sampai mentok ya, tinggal sepertiganya mas. Mentok ini maksudnya sudah masuk ke rumah piston sampai karetnya. Masukkan WD-40, usahakan pakai WD-40 karena minyaknya licin dan bagus, nggak menghambat BB. Semprot sekali aja, semprot sekali ya, biarkan cairannya masuk ke dalam rumah piston. Kalau sudah di dalam rumah piston, yakin sudah ada di rumah piston, tahan triggernya dari belakang seperti ini ya. Kemudian kocok, pistonnya dikocok. Kalau sudah yakin, tutup, tembakkan. Nah ini agak powernya agak lumayan kenceng insya Allah. Itu yang kedua. Yang kedua ya betul, latihan kokang yang pertama. Yang kedua pelumasan untuk perawatan karet piston. Yang terakhir, jika slide ini tidak bisa sampai ke depan, sisa sedikit begini ya, ini udah sisa di sini nih. Nah ini tidak presisi masuk, berarti ada BB yang ganjal. Nah kalau ada BB yang ganjal, lepas magazine, tarik sampai belakang, ganjal trigger, kocok sampai BB nya keluar. Kocok sampai BB nya keluar. Kalau BB nya sudah keluar, kembalikan, tutup, tembakkan. Itu aja. Yang ketiga, insya Allah kalau mengikuti tutorial video ini insya Allah aman. Jika melompat-lompat atau melewati, ada masalah nanti. Walaupun masih garansi, tetap nggak apa-apa. Silahkan nanti komunikasi dengan saya. Oke, BB saya coba isi 0,2. BB maksimal 13 ya mas, jangan lebih dari 13, karena kalau diisi 14 sih bisa, cuman ini nanti saat dikokang ini enggak bisa turun. Saat dikokang kan turun dia, terus baru dorong. Nah ini kalau enggak bisa turun, bisa masalah nanti di sini, di dalam sini chamber. Itu aja, diisi BB maksimal 13, usahakan dihafalkan setiap kali tembakan.
Baik, kita coba shoot ya. Kita coba latihan shoot, masukkan magazine. Kalau sudah terbiasa, kita tes shoot. Di sana ada mohon maaf, rumah saya masih dalam kondisi renovasi, belum selesai. Nah, itu ya. Kita shoot tutup botol Korea dan botol lem Korea ya. Maaf, kamera saya cuma satu. Ini paling enak unit ini karena saya suka unit ini. Insya Allah untuk bidikannya itu nyaman. Kalau P377 susah sekali bidiknya, harus agak nungging, hampir tidak kelihatan poinnya baru kena. Nah, karena saya udah usia, mata kurang begitu. Nah ini mas ya, kalau contoh saya kembalikan ya, waktu dikokang dia tidak mau, nah ini kan tidak mau kembali full, itu berarti BB nya ganjel karena kan karetnya masih baru mas. Karet depan rumah piston itu ada saya tambahkan karet biar teredam seluruh anginnya. Ini lepas BB mas, kalau begini ini berarti BB nya kurang naik. Lepas BB, tarik ke belakang, nah, keluar sudah baunya. Itu ditarik ke belakang dia kelotak jatuh, itu sudah keluar. Kita kembalikan, maaf masih seret karena ini kan presisi banget nih. Saya bikin presisi, kelihatan ya, ini saya bikin presisi supaya tidak goyang kanan kiri. Nah, udah tutup, tembakkan, kita masukkan lagi kokang. Masih nyantol, terlepas, keluarkan, masih baru mas. Nggak usah kaget karena masih unit baru, harus bersabar, ada karetnya. Kokang, nah udah kokang, kita shoot. Bismillahirrahmanirrahim. Kok goyang saya? Itu yang botol, sekarang yang tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah masih gini lagi, sabar ya mas karena masih end rayon istilahnya. Ini atau balik gini, tarik dikit, masukkan lagi. Kalau dikocok dia bunyi, berarti tarik belakang, luruskan sampai, nah kalau sampai udah keluar, masukkan ini lagi, kokang lagi sekali. Nah masih nyantol, masih entrayan. Nah, udah keluar, masukkan lagi. Nah sudah agak cepet. Tadi kan sudah terkokang, jadi waktu kokangan berikutnya kan enggak ngokang pir, tapi ngokang masukkan BB aja. Oke, kita coba tembak. Tutup, kelihatan nggak ya? Tutup botol. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Deg-deg saya. Enak ya mas, tapi saya deg-deg, nafas, sudah ngantuk, jamnya udah malam. Kalau yang agak besar enak, mata saya masih agak kelihatan. Kan tembak yang besar tuh agak enak. Nggak kena ya. Nah, kalau yang besar agak enak.
kecil saya udah agak ngantuk. Demikian Mas Dedi doang. Mohon maaf sebelumnya, benar-benar mohon maaf ketidakprofesionalan saya. Akhirnya ini agak terlambat gitu Mas Dedi doang. Oh ya Mas Dedi kan tadi tambahan ada pembelian laser ya, seperti punya saya ini sudah saya pasang di sini. Kalau di ini kan tidak ada rel lasernya Mas, di unit ini tidak ada rel lasernya. Biasanya dibelikan cengkraman lagi untuk memaksa ini, cuman kalau saya akali, saya tambahkan dua PVC ini, dilem G aja sendiri, kemudian dicat. Ini yang ada garisnya ini di dalam Mas, yang ada garis bagus, yang ada garisnya ini di dalam, ini kanan dan ini kiri, makanya pas persis di garis ini, di garis makanya nanti ini kanan dan ini kiri. Nah ini begini, kemudian ini dilem kanan, dilem satu dulu di titik-titik, kemudian dilem lagi titik, kemudian dilem muter, baru dipasang, dipresisikan sendiri ya, baru dipasang lasernya. Karena kalau saya bantu masang khawatir jelek, nggak usah dipasang lasernya, biar saya belikan adapternya sendiri, monggo. Tapi kalau nggak mau biaya lagi seperti saya ini, saya tambahkan dua unit ini untuk dipasang di lasernya yang ada garisnya ini, yang ada garisnya Mas, ini yang dilem, yang ini kan polos baliknya. Tapi sebelum dilem usahakan diamplas dulu ya Mas, ini diamplas pori-porinya biar tidak glossy, pori-porinya biar terbuka. Di sini juga gitu, diamplas biar pori-porinya terbuka, baru dilem. Kalau dilem nanti dia akan berasap dikit kalau pakai lem G, seperti terbakar menyatu. Udah terbakar menyatu itu kuat biasanya Mas. Jadi ini kanan, ini kiri, satunya nanti kiri. Pokoknya kanan kiri dipresisikan sendiri. Untuk cengkramannya adapter bawaan dari laser ini, seperti punya saya ini. Ini saya lem kanan kiri. Itu aja Mas. Jadi kalau masih kesulitan, monggo bisa saya bantu. Kalau memang wis pasang Mas, tak kirim kembali, monggo saya siap bantu masangkan. Itu aja Mas Budi, mohon maaf ini langsung saya packing deh. Oh ya, ini unitnya, mohon maaf terlalu lama videonya ini unitnya. $352-an. BB nya sudah kebuang berapa tadi, nanti saya tambahkan. Tadi kan macet berapa kali macet. 352 saja Mas Budi, ditambah requestnya 0,22 unit, 0,12 unit, bonus BB kaca, bonus 0,2, bonus 0,12. Stiker ada di baliknya Mas, lihat ini stiker nambah. Ini kardusnya, ini unit lasernya masih tersegel baterainya sesuai pabrikannya. Tidak ada garansi kalau lasernya Mas, mohon maaf, saya hanya membantu saja biar murah, beli banyak biar harganya terjangkau, nggak mahal-mahal. Kita aja Mas, jadi mohon maaf begitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.